got me on our way. Hai, ketemu lagi sama Cari Film di sini. Kali ini gue akan membahas satu horor film yang berjudul The Guest yang dirilis pada tahun 2014. Film diawali dengan seorang ibu yang bernama Laura sedang memandangi foto Caleb, anak pertamanya yang gugur di medan perang. Kemudian seseorang dari luar memencet bel rumah nih. Laura yang mendengarnya pun langsung membukakan pintu. Dan terlihatlah seorang pria muda bernama David. Di sana David mengatakan bahwa dirinya adalah teman tentaranya Caleb. Ya, mendengar hal itu, Laura menyuruhnya masuk untuk mengobrol. Laura lalu bertanya, "Kenapa kamu kesini?" David pun menjawab, jika ia kesini karena wasiat dari Caleb sebelum meninggal, yang menyuruhnya mengatakan bahwa Caleb sangat mencintai keluarganya. Mendengar hal tersebut pun Laura langsung menangis dan teringat akan sosok anaknya. David yang merasa tidak enak meminta maaf karena tidak menelpon terlebih dahulu sebelum kesini. Kemudian David hendak pergi, tapi Laura menyuruhnya untuk tetap tinggal selama beberapa hari. Ketika malam harinya saat David dan Laura sedang berbincang nih, datang adik perempuan Caleb bernama Anna. Laura pun memperkenalkan David kepada Anna. Setelah berkenalan, Anna pun berangkat kerja ke sebuah restoran. Likewise, very nice meeting you. Bye. Kemudian Sin berpindah ke suatu sekolah, di mana ada adik cowok Caleb bernama Luke. Luke merupakan murid yang pintar, tapi sayangnya culun. Hal itu terlihat saat Luke hendak pulang. Luke sempat dibully oleh teman-temannya. Oh, it's okay, little baby, don't cry. Sesampainya di rumah, Luke diperkenalkan dengan David. Lalu David melihat dan menanyakan bekas pukulan di wajah Luke. Tapi Luke yang gak mau ngaku, bilang kalau wajahnya itu terkena bola saat jam olahraga. Di waktu yang sama nih, ayah Caleb yang bernama Spencer baru pulang kerja dan mengajak David untuk minum. Di lain tempat, setelah pulang kerja, Anna bertemu dengan pacarnya yang bernama Jack. Di sana sih Anna sempat menceritakan sosok David kepada Jack. Stop. I can't. To go. Keesokan harinya nih, Luke yang baru pulang sekolah langsung bergegas menuju mobil. Namun ia kaget ketika melihat yang menjemputnya kali ini adalah David. David yang waktu itu gak percaya dengan jawaban Luke, bertanya, "Siapa yang memukulmu?" Luke lalu menunjuk sekelompok siswa yang sudah membulinya. Setelah mengetahuinya, David mengikuti para siswa pembuli Luke yang menuju sebuah bar. Di sana David ingin mengejek para siswa pembuli itu dengan cara membelikannya minuman yang paling mahal di bar itu. Setelah membelikan mereka minuman, mereka yang gak terima dengan perilaku David lalu mendatanginya dan menyiram minuman itu tepat di muka David. Hal itu membuat David membantai para siswa pembuli tersebut. Setelah itu, David gak lupa mengganti kerusakan yang telah dibuatnya. Dari kejadian inilah, David menyuruh Luke untuk melawan orang-orang yang membulinya. Scene lalu berpindah ke Anna yang mau mandi. Tapi nih di dalam mandi masih ada orang. Anna yang menyangka itu adalah Luke terus mengetok-ngetok pintunya. Tapi ternyata yang di dalam adalah David. Anna lalu mengajak David untuk pergi ke pesta temannya nanti malam. Ya David sih setuju-setuju aja. Di malam harinya, Anna dan David pergi ke pesta. Sesampainya di sana mereka langsung disambut oleh teman kerjanya Anna yang bernama Christine. Saat di dalam, mereka semua udah asik nge-fly. Di sini juga terungkap bahwa Jack adalah seorang pengedar. Di tengah pesta, tiba-tiba mantannya Christine datang nih dan memaksa Christine untuk pergi sama dia. Tapi di sana Christine gak mau ikut. David yang gak suka ngeliat itu langsung hajar cowok itu. Christine yang terpesona dengan aksi dari David langsung ngajak untuk mantap-mantap dong. Padahal baru aja kenal. Setelah selesai mantap-mantap, David menemui Greg yang sedang duduk. David meminta Greg untuk mencarikannya sebuah pistol. Greg yang mendengarnya jadi kaget dong dan tanya untuk apa pistolnya. David lalu menjawab bahwa dirinya adalah seorang tentara dan saat ini ia sedang membutuhkannya. Kemudian Greg bilang jika ia punya kenalan yang menjual senjata dan menyuruh David untuk menyiapkan uangnya aja. You ready to go? Sure.
Selesai pesta nih, David dan Anna pulang. Keesokan paginya, Anna yang mau menuju ke dapur gak sengaja ngelihat David sedang lepas seseorang. Anna juga sempat mendengar tentang kata wajah baru di pembicaraannya David. Karena hal tersebutlah, Anna mulai curiga dan ia berniat untuk mencari tahu siapa David sebenarnya. Apakah memang dia benar-benar tentara atau bukan? Kemudian, Anna mencoba mencari tahu informasi tentang David ini dengan menelepon satuan tentara. Mereka lalu bilang akan mencari tahu dan akan mengabari Anna secepatnya. Satuan tentara tersebut kemudian menghubungi salah satu anggota FBI bernama James. James selalu mengatakan bahwa David Collin yang asli sudah mati. Dan David Collin yang ada di rumah Anna adalah seorang mantan tentara atau tentara yang udah dipecat. Tell Fort Kenilworth that David Collins is dead. We'll take it from here. Dari laporan tersebut, James akhirnya mengetahui di mana David KW ini berada. Lalu, ia pun memberitahu rekannya yang bernama Richard. Setelah mendapatkan informasi dari James, Richard dan pasukan khususnya berencana pergi untuk ke rumah Peterson agar bisa menangkap David yang palsu. Good luck. Scene kemudian berpindah pada David yang sedang mengambil pistol bersama Greg dan kenalannya. Kenalan Greg ini lalu bilang pada David, "Apa kau sudah menyiapkan uangnya?" David pun langsung memperlihatkan uangnya. Setelah percaya, kenalan Greg ini mengeluarkan semua pistol dan David mencoba satu persatu. Setelah mencobanya, David berkata akan mengambil semuanya. Mendengar hal tersebut, Greg dan kenalannya sangat bahagia dong. Well, I'll take them all your guns. Tapi, wajah mereka seketika berubah, menjadi bingung saat David mengatakan akan mengambil semua pistolnya dengan cara membunuh kalian berdua. No, I'm going to kill you. What the fuck, David? Dan benar saja dong, mereka berdua pun ditembak satu persatu oleh David. Singkat cerita, Anna yang sedang rebahan di kamar ditelepon kembali oleh satuan tentara. Mereka lalu mengatakan semuanya tentang David. Anna yang mengetahui kebenaran tersebut mencoba memberitahu kedua orang tuanya. Tapi nih mereka nggak ada yang percaya dan bahkan mengabaikan Anna. Anna kemudian berniat mencari bukti dengan cara mengambil HP David dan memfoto nomor di HP-nya. Setelah itu, Anna mendapat telepon dari Jack. Jack lalu bilang pada Anna bahwa Greg telah mati dibunuh. Hal itu jelas membuat Anna semakin kaget. Do they know who did it? Can you meet up later? Yeah, of course. Ketika semua keluarganya dan David sedang berkumpul, Anna datang dan membongkar semua kedok David Dead. dan mengatakan siapa David ini sebenarnya. Call the military. Tapi David mencoba memperlihatkan identitas abal-abalnya kepada Spencer. Dan Spencer pun lebih percaya pada David daripada Anna. Fuck you. I'm sorry. Keesokan harinya Anna berangkat kerja sambil mengantarkan adiknya ke sekolah. Di perjalanan, Anna mencoba menjelaskan semuanya tentang David pada Luke. Namun, Luke masih belum percaya dengan ucapan Anna. Anna yang mengetahui bahwa Luke ahli dalam dunia internet, menyuruhnya untuk mencari informasi lebih dalam lagi tentang siapa David sebenarnya. I need to talk to the police. Really think David killed Craig and that other guy? Any information you can on this guy. Okay, I'll see if I can find anything. Sesampainya di sekolah, Luke yang penasaran langsung aja dong membuka laptopnya untuk mencari tahu identitas asli si David ini. Di waktu yang sama, David sedang membantu Laura menjemur baju di halaman rumah. Saat David pergi untuk mengambil baju yang belum dijemur, tiba-tiba datanglah Richard dan pasukan khususnya. Excuse me, ma'am. Richard langsung memperlihatkan foto David dan menanyakan perihal David. Laura yang gak tahu apa-apa bilang kalau David lagi di belakang. Hal itu menimbulkan aksi tembak-tembakan. David pun terkena tembakan di kakinya, sedangkan Laura yang diamankan malah memberontak dan mencoba masuk ke dalam rumah. David lalu membunuh satu persatu pasukan khusus tersebut hingga menyisakan 2 orang, yaitu Richard dan satu temannya. Saat David mau kabur, ia malah ketemu Laura di dapur. Laura yang kebingungan bertanya sama David, "Kenapa orang-orang itu berusaha untuk membunuhmu?" Namun David tidak menjawab dan malah membunuh Laura. I'm sorry. Setelah itu, David keluar dengan menggunakan mobil sambil menembak ban mobil Richard dan membunuh temannya Richard. Ketika sedang menyetir, mata David terhalang oleh debu-debu di jalan yang membuatnya menabrak sebuah mobil. Saat dicek, ternyata mobil tersebut adalah milik Spencer. David yang melihat Spencer masih sadar, langsung menembaknya.
Kemudian David pun melanjutkan kaburnya dengan jalan kaki. Saat Richard sampai di tempat tabrakan David dan Spencer, di sana sudah ada kakek-kakek dan mengatakan jika ada seorang pria sudah mati. Richard yang kesusahan mengendarai mobil karena bannya bocor, kemudian meminjam mobil kakek tersebut dengan cara memperlihatkan kartu keanggotaan polisinya. I think he's dead. Are the keys in it? What? Military police. Richard lalu menjemput Anna dan Luke sebelum David menemuinya. Pertama ia menjemput Anna di tempat kerjanya terlebih dahulu. Lalu Richard mengajak Anna untuk menemui Luke yang sedang latihan pesta Halloween. Belum lama mereka pergi, David lalu datang menggunakan mobil hasil rampasan dan masuk ke dalam restoran. Di dalam, David bertanya sama Christine soal keberadaan Anna. Namun Christine yang bilang gak tahu, jawaban tersebut malah membuat David marah dan menembak Christine. Bahkan ia juga melemparkan 2 granat ke restoran tersebut. Di dalam perjalanan menjemput Luke, Richard memberitahu siapa dirinya dan ia juga menjelaskan semua tentang identitas asli David. Richard juga bilang tentang David yang akan merubah wajah agar identitas aslinya tidak diketahui. Saat sedang berbincang, tiba-tiba ada segerombolan mobil polisi yang berjalan lawan arah. Anna pun bertanya apa yang telah terjadi. Richard lalu meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya. I'm sorry. It feels like his identity may be compromised. We need to get you and your brother somewhere safe. Ketika sudah sampai di tempat latihan Luke, mereka berdua langsung bergegas masuk ke dalam. Tapi sesampainya di dalam, mereka harus melewati labirin setan. Setelah mereka berhasil lolos dari labirin setan tersebut, mereka pun bertemu dengan Luke. Tapi ternyata nih, David udah ada di dalam dong. Tepatnya ada di ruang audio. Setelah mengetahui kalau David ada di sana, mereka semua keluar melewati labirin kaca dengan arahan guru Luke. Tapi tiba-tiba guru Luke yang berada di paling depan ditusuk oleh David. Lalu Richard menyuruh Anna dan Luke untuk kabur. Di sini Richard pun harus mati kehabisan darah karena tertusuk oleh David. Di sisi lain, Anna dan Luke yang hendak keluar dari tempat tersebut tidak bisa keluar karena pintunya udah digembok sama David. Anna pun akhirnya memutuskan untuk melawan David dan menyuruh Luke untuk bersembunyi saja. Singkat cerita nih, Anna bertemu dengan David lalu menembaknya. Namun, tembakannya tersebut belum bisa mematikan David. Hingga tiba-tiba, David sudah ada di belakang Anna. Luke yang merasa Anna dalam bahaya, tiba-tiba datang dan menyerang David. Bukannya marah atau melawan, David malah memuji keberanian Luke dan merasa bangga padanya sebelum akhirnya ia pun mati. Setelah semua itu, polisi dan pemadam kebakaran pun datang untuk mengevakuasi mereka. Mereka berdua terlihat kecapean dan merasa trauma. Namun saat Anna mendengar percakapan antara para petugas pemadam dan anggota medis, ia mendengar mereka membicarakan tentang korban yang meninggal di dalam ada 2 orang. Anna pun langsung bingung dong, karena harusnya ada 3 korban. Namun di akhir film kita diperlihatkan bahwa David ternyata belum mati guys, dan masih hidup dong, dengan menyamar sebagai petugas pemadam. Anna yang melihat hal tersebut pun langsung shock dan film ini pun tamat. Melalui film ini kita bisa belajar untuk jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, apalagi sampai meragukan keluarga sendiri. Dan jadilah pemberani dalam mengatasi setiap masalah.